Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-137. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan aksi dari Raiden yang bertarung dengan Puri-Puri Prisoner. Melihat Puri-Puri Prisoner yang tak sungguh-sungguh dalam bertarung dan hanya berniat melindungi bawahannya, Raiden lantas mengurungkan niatnya untuk menangkap para tahanan di bawah pengawasan Puri-Puri Prisoner. Kemudian Raiden memandang jika sosok Puri-Puri Prisoner merupakan sosok pahlawan sejati. Dan di akhir scene kita diperlihatkan sosok Metal Bat yang nampaknya berhasil diberi obat bius agar Metal Bat tidak mengamuk saat menjalani proses menjadi cyborg. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan sosok Metal Bat yang berada di ruangan isolasi dan dirantai di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, terdapat staf dari Neo Hero yang mengantarkan makanan ke Metal Bat. Melihat staf itu datang, Metal Bat lantas berkata, "Bagaimana kau berharap aku makan seperti ini? Singkirkan omong kosong ini dariku. Lepaskan aku sekarang. Aku bersumpah tidak akan menyentuhmu pengantar makanan," kata Metal Bat. Namun usaha Metal Bat nampaknya sia-sia. Staf tersebut lebih takut dengan Erimin dan Destro daripada dengan Metal Bat. Dari sisi Metal Bat, ia kemudian meneruskan, "Hei sobat, kau pikir kau bisa mengubah seseorang menjadi cyborg di luar kehendak mereka ya? Aku yakin kau melakukan kepada orang-orang itu dengan cara yang sama juga tanpa bertanya kan? Aku mengerti sekarang. Jadi ini adalah jenis organisasi yang kalian jalankan ya?" kata Metal Bat. Orang-orang yang dimaksud oleh Metal Bat itu nampaknya Marshallio dan Koko. Metal Bat dapat mengetahui jika mereka berdua sekarang adalah cyborg. Metal Bat mengetahui setelah pertarungan terakhirnya melawan Koko dan Marshallio. Mengetahui jika Neo Hero adalah organisasi yang tidak beres, Metal Bat kemudian berkata jika sebenarnya Neo Hero adalah organisasi jahat, lebih tepatnya bukan organisasi pahlawan. Dan tiba-tiba di tengah kemarahan Metal Bat, Erimin dan Destro datang menemui Metal Bat. Ketika datang, Erimin berkata, "Kami datang untuk mengatur operasi. Anda sangat energik bukan? Anda akan menjadi prajurit cyborg yang hebat," kata Erimin. Melihat Erimin dan Destro di hadapannya, Metal Bat lantas memberontak sehingga pijakan rantai yang menahan tubuhnya dibuat retak. Melihat Metal Bat yang terlihat marah, Erimin kemudian berkata, "Ya ampun, apakah Anda masih berniat untuk bertarung? Tidaklah terlalu jantan untuk menolak mengakui kekalahan. Anda tidak berpikir Anda bisa memenangkan pertandingan ulang bukan?" kata Erimin. Namun Metal Bat membantah perkataan dari Erimin. Ia berkata jika sejak awal ia tidak pernah kalah. Metal Bat tidak siap lantaran Erimin dan Destro melakukan kecurangan saat bertarung. Metal Bat lantas mengingat pertarungannya kembali. Waktu itu, setelah ia berhasil melewati halangan dari Koko dan Marshallio, ia berusaha menyerang Erimin dan Destro. Dan nampaknya Destro lah yang kemudian meladeni pertarungan dengan Metal Bat. Dengan kemampuan bertarung dan ditambah kekuatan cyborgnya, Destro dengan mudah menangkis serangan pentungan dari Metal Bat. Metal Bat semakin menggila menyerang Destro. Melihat Destro yang terus-terusan mendapat serangan dari Metal Bat, Erimin lantas berkata kepada Destro, "Destro, periksa rasio kerusakanmu. Jika kau terus menerima pukulan seperti itu akan lebih buruk daripada yang terlihat. Bahkan dengan perkiraan yang murah hati, dampak kekuatan dari pergerakan manusia harus dibatasi hingga beberapa ton maksimal. Melebihi batas itulah yang membuatnya menjadi pahlawan kelas S," kata Erimin. Dari sisi Destro, selain menangkis serangan dari Metal Bat, ia kemudian mencoba menyerang Metal Bat dengan kekuatan cyborgnya yang mengandung aliran listrik. Dan Metal Bat pun terkena serangan mematikan dari Destro. Setelah serangan listriknya mengenai Metal Bat, Destro lantas berkata, "Namun, kita tidak bisa lengah di sekitar pria ini. Aku akan mencabik-cabik hatinya saat dia tidak berdaya," kata Destro.
Dan tiba-tiba belum sempat Destro menyerang Metalbat kembali, Metalbat dengan cekatan memukul kepala Destro dengan sekuat tenaga. Sampai-sampai tongkat baseballnya pun dibuat rusak. Dan Destro pun tersungkur ke lantai dan tak sadarkan diri. Karena fokus dengan tongkat baseballnya yang rusak, Metalbat tidak sadar jika musuhnya tak hanya Destro, melainkan juga terdapat Erimin. Melihat Metalbat yang lengah, Erimin kemudian menembakkan panah bius kepada Metalbat sehingga Metalbat tak sadarkan diri. Dan Metalbat pun berakhir di penjara isolasi. Melihat kemampuan dari Metalbat yang cukup merepotkan, Erimin dan Destro kemudian berpikir jika tidak efektif menyerahkan Metalbat di luar pengawasan mereka. Mereka pun harus turun tangan sendiri mengurus Metalbat. Dan kemudian Metalbat pun dibawa keluar ruangan isolasi untuk dibawa menuju ruang operasi. Dengan rantai yang tetap melingkari tubuhnya, Metalbat dibawa layaknya seperti anjing peliharaan. Metalbat pun tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut. Efek dari obat penenang nampaknya masih berasa di tubuh Metalbat, sehingga ia masih merasakan lemes dan tak berdaya. Melihat obat penenangnya efektif pada Metalbat, Destro lantas berkata, "Obat penenang tampaknya efektif." Erimin kemudian ikut menimpali. Tentu saja, obat ini biasanya digunakan untuk hewan besar. Mampu berjalan saat dalam keadaan itu berarti dia resisten secara tidak normal. Kemungkinan trik Yaksama tidak akan berhasil lagi, kata Erimin. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan menuju ruangan operasi, Erimin dan Destro dikejutkan dengan kemunculan Blue yang tiba-tiba datang di hadapan mereka. Blue lantas berkata, "Apa yang kalian lakukan?" kata Blue. Melihat terdapat Blue berada di sana, Erimin lantas berkata, "Halo Mr. Blue, apa yang Anda lakukan di lantai ini?" kata Erimin. Di sisi Blue, ia berkata jika ia berada di sana lantaran ingin melakukan perawatan baju tempurnya. Lantaran setelah bertarung dengan monster level naga, baju tempurnya sudah tidak efektif dan butuh perawatan. Kemudian Blue kembali bertanya kepada Erimin dan Destro tentang apa yang mereka lakukan dengan Metalbat. Dari sisi Erimin, ia lantas tidak dapat menjelaskan hal ini kepada Blue. Namun dari sisi Metalbat, ia melihat ada kesempatan untuk lepas dari Erimin dan Destro. Metalbat lantas berkata kepada Blue, "Hati-hati Blue, orang-orang ini benar-benar orang jahat," kata Metalbat. Mendengar perkataan dari Metalbat, Blue lantas terlihat marah mendengar apa yang dikatakan oleh Metalbat. Dan tiba-tiba, belum sempat Blue melakukan sesuatu, terdapat kumpulan orang-orang bertubuh besar dengan pakaian serba hitam. Di tengah orang-orang besar tersebut, terdapat seorang laki-laki berambut panjang dengan perawakan tubuh yang kecil. Ia adalah Fuzi, pendiri dari pemimpin Neo Hero. Selain pendiri dari pemimpin Neo Hero, Fuzi merupakan cucu dari peramal Shibawa yang terkenal, yang dahulu pernah meramalkan kehancuran bumi pada season 1. Fuzi nampaknya mewarisi kemampuan dari neneknya dalam bidang ramal-meramal. Melihat Metalbat yang akan diubah menjadi cyborg, Fuzi lantas berkata, "Pertama-tama, izinkan saya meminta maaf. Saya minta maaf. Ini adalah kesalahan kami. Metalbat, saya tidak memberikan izin kepada siapapun untuk membuang Anda atau mengubah Anda menjadi cyborg. Dan ketentuan untuk itu juga belum terpenuhi," kata Fuzi. Dan karena adanya Fuzi, Metalbat tidak jadi berakhir menjadi cyborg. Namun Fuzi berkata jika saat ini Metalbat berada di bawah pengawasan ketat, lantaran ia diduga menjadi mata-mata dari Asosiasi Pahlawan. Kemudian Fuzi juga menjelaskan jika hubungan antara Neo Hero dan Asosiasi Pahlawan akan ia selesaikan. Lantaran jika terdapat konflik antara dua organisasi pahlawan, itu akan menyebabkan kemelut di tengah masyarakat, dan ujung-ujungnya akan membahayakan masyarakat. Dari sisi Metalbat, ia lantas berkata jika Neo Hero ingin menyelidikinya, Metalbat bersedia untuk hal tersebut. Dan tiba-tiba Metalbat menghempaskan rantai yang mengikat tubuhnya dengan mudah. Destro dan Erimin dibuat terkejut dengan kemampuan Metalbat. Kemudian Metalbat pun pergi meninggalkan kerumunan. Sambil melangkah pergi, Metalbat berpesan kepada Neo Hero agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Jika mereka melakukan kesalahan lagi, ia tidak segan-segan akan melakukan perlawanan. Dan scene berpindah ke sisi Macoy. Macoy kali ini didatangi oleh Fuzi untuk membicarakan suatu hal. Macoy kali ini didatangi oleh Fuzi untuk membicarakan suatu hal terkait Metalbat. Data kelemahan dari Metalbat yang diakses oleh Macoy melalui Asosiasi Pahlawan nampaknya cukup berguna untuk menundukkan Metalbat.
Melihat kinerja dari Macoy yang cukup berguna, Fuji kemudian mengangkat Macoy sebagai tangan kanannya. Dan Fuji menunggu kontribusi Macoy di Neo Hero selanjutnya. Mendengar pernyataan dari Fuji, Macoy senang bukan main. Macoy lalu memikirkan posisi yang lebih tinggi di masa depan. Dan scene berpindah ke sisi Blue. Blue sedang duduk santuy sambil menghadap markas Neo Hero. Sambil menatap markas Neo, Blue berkata jika misinya untuk menggabungkan Neo dengan Asosiasi Pahlawan akan sangat sulit. Namun Blue tetap bersikeras untuk menyatukan pahlawan Neo dan Asosiasi Pahlawan. Tujuannya untuk menghindari konflik yang tidak sehat antara dua organisasi pahlawan. Sambil memikirkan jalan keluar, kemudian seseorang yang the best yang dapat membantu Blue dalam kesuksesan misinya adalah Saitama. Blue memikirkan sosok Saitama yang kuat dan mengira jika Saitama memegang pengaruh yang cukup besar di Asosiasi Pahlawan. Blue lantas berpikir jika Saitama lah yang dapat menyelamatkan hubungan antara Asosiasi Pahlawan dan Neo. Dan tiba-tiba topik tentang Saitama itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Di chapter kali ini kita diperlihatkan kegagalan dari Erimin dan Destro yang gagal membuat Metal Bat menjadi cyborg. Lantaran terdapat Fuji yang datang dan menyuruh Destro dan Erimin melepaskan Metal Bat. Dan di akhir scene kita diperlihatkan sosok Blue yang sedang memikirkan jalan keluar untuk permasalahan Asosiasi Pahlawan dan Neo Hero. Dan solusi yang ditemukan oleh Blue nampaknya berada pada pundak Saitama. Dapatkah Saitama membantu Blue dalam mensukseskan misinya? Yo nggak tahu, wong kok tanya saya. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-137. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.